Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan tentang turunan trigonometri. Trigonometri di sini ada dua teorema. Yang teorema A yaitu tentang fungsi-fungsi f(x) sama dengan sin x dan gx-nya adalah cos x dapat didiferensialkan. Jadi ketika dua fungsi f(x) sama gx ini dapat didiferensialkan, sesungguhnya untuk D ini turunannya atau diferensial. Turunan dari sin X adalah cos X, dan turunan dari cos X adalah min sin X. Ini adalah teorema A. Jadi teorema-teorema ini sebenarnya bisa dibuktikan. Nah, untuk contoh soalnya yang pertama yaitu, carilah turunan dari 3 sin X min 2 cos X. 3 sin X min 2 cos X. Jadi untuk menjawabnya bisa jadikan satu persatu. Jadi 3 dikeluarkan dulu, 3 turunan dari sin X, min 2 turunan dari cos X. Jadi turunan dari sin X adalah cos X, turunan dari cos X adalah min sin X. Min 2 dikali min sin X, jadinya plus 2 sin X. Jadi hasil dari turunan 3 sin X dikurangi 2 sin X adalah 3 cos X plus 2 sin X. Ini untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, carilah turunan dari tangan X. Karena kita punyanya tadi kan teoremanya hanya sin X sama cos X saja, turunan dari sin X sama cos X. Nah, maka dari itu tangan X-nya kita jadikan sin X sama cos X. Tangan X itu kan artinya adalah sin X per cos X. Kalau kotangan X adalah cos X per sin X, gitu ya. Jadi, turunan dari tangan X sama dengan turunan dari sin X per cos X. Nah, kalau seperti ini, kita memakainya turunan pembagian kemarin, yang aturan pencarian turunan. Yang pertama ya, ada aturan pencarian turunan yang pembagian. Jadi kalau pembagian adalah U per V ya, berarti ini adalah turunan dari sin X, turunan dari yang atas, dikalikan yang bawah, cos X. Jadi ini yang diturunkan ini ya. Turunan dari sin X kali cos X, dikurangi turunan dari cos X dikalikan sin X per cos kuadrat X, atau cos X dikuadratkan. Nah, sekarang turunan dari sin X. Turunan dari sin X atau D sin X adalah cos X. Dikalikan cos X, ditulis di sini. Dikurangi turunan dari cos X. Turunan dari cos X adalah min sin X, dikalikan sin X. Per cos kuadrat X ini kan bisa ditulis seperti ini ya. Jadi yang punya kuadrat dia bukan cosnya saja, bukan X-nya saja, tetapi cos X yang punya kuadrat. Jadi saya tulis cos kuadrat X. Nah, cos X kali cos X adalah cos kuadrat X, min kali min, jadinya plus sin kuadrat X. Nah, cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X kan sama dengan 1. Jadi harus kembali lagi kita mengingat-ingat aturan dari trigonometri ya. Di SMA dulu kan pernah belajar tentang banyak aturan dari trigonometri. Nah, cos kuadrat X ini. Jadi kalau 1 per cos X itu adalah kan sekan X. 1 per cos X itu adalah sekan X. Karena ini 1 per cos kuadrat X, jadinya sekan kuadrat X. Nah, seperti itu. Jadi turunan dari tangan X adalah sekan kuadrat X. Ini yang contoh yang nomor 2. Sekarang contoh yang nomor 3. Cari turunan pertama dari fungsi Y sama dengan 3 sin 2X pada titik pi per 2,0. Jadi disuruh mencari turunan pertama dari Y sama dengan 3 sin 2X pada titik pi per 2,0. Jadi untuk menjawabnya, kita ingat dulu, karena kan tadi kita punyanya adalah sin X saja, turunan dari sin X. Tetapi di sini adalah sin 2X. Jadi kita rubah dulu, aturan dari sin 2X itu apa? Nah, kita ingat lagi aturan dari trigonometri dulu adalah sin 2X sama dengan 2 sin X cos X. Nah, kalau sudah seperti ini kan untuk X-nya mempunyai koefisien 1, 1. Jadi ini adalah aturan trigonometri yang sudah kalian dapatkan di jenjang sekolah sebelumnya. Bahwa sin 2X adalah 2 sin X cos X. Jadi fungsinya menjadi Y. Y ini dari sini ya. Y sama dengan 3 sin 2X sama dengan 3 kali sin 2X tadi kan ini. Diubah 2 sin X cos X. Nah, ini dijadikan ini dikali ya. 3 kali 2, 6. 6 sin X cos X. Baru kita turunkan. Jadi kalau sudah diturunkan, ini adalah turunan aturan pencarian turunan yang untuk perkalian ya.
perkalian kan ini ada sin X, cos X. Nah, 6-nya saya keluarkan. Jadinya kalau ada pencarian turunan memakai perkalian, jadinya turunan dari sin X dikalikan cos X ditambah turunan dari cos X dikalikan sin X. Nah, turunan sin X atau diferensial sin X adalah cos X kali cos X ini ya, ini. Ditambah turunan dari cos X adalah min sin X dikalikan sin X. Jadinya cos X kali cos X adalah cos kuadrat X, min sin X kalikan sin X adalah sin kuadrat X. Nah, untuk cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X adalah cos 2X. Ataupun kalau seandainya kalian sudah lupa ya apa cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X, lupa, ya sudah sampai di sini saja sudah betul, asal dimasukkan ke sini titiknya pi per 2,0. Boleh dimasukkan, nanti jawabannya akan sama gitu ya. Jadi jawabannya adalah turunannya yaitu 6 cos 2X. Nah, dimasukkan X-nya adalah pi per 2. Pi per 2 itu adalah 90 derajat ya. Jadi 6 cos 2 kali pi per 2 dicoret, ini jadinya cos pi. Cos pi itu kan min 1. Jadinya ketemunya yaitu turunan pertama dari ini pada titik pi per 2,0 adalah min 6. Nah, nanti dipelajari lagi ya. Nah, selanjutnya contoh yang keempat yaitu cari D per DX. D per DX ini artinya sama, jadi diferensial dari fungsi fx diturunkan ke X. Nah, ini jadi fungsinya yaitu 1 plus sin X per cos X. Jadi ini ada turunan lagi, memakai aturan pencarian turunan yang pembagian ya. Nah, jadi ini ya cos X dikali turunan dari 1 plus sin X dikurangi 1 plus sin X dikali turunan dari cos X per cos kuadrat X. Nah, ini ya. Nah, di sini ini cos X ya, ini cos X, ini turunan dari ini. 1 diturunkan kan 0. Kalau sin X turunannya cos X. Jadinya kan ini hasilnya adalah cos X. Jadi cos X kali cos X sama dengan cos kuadrat X. Nah, di sini sekarang 1 plus sin X. Turunan dari cos X adalah min sin X. Jadi kan 1 kali min sin X. 1 kali min sin X. Kan min sin, karena ini min ya di sini. Berarti min 1 kali min sin X di sini. Jadinya, sebentar pakai ballpoint aja. Jadi turunannya ini kan min sin X ya, min sin X. Nah, kalau turunannya ini adalah tadi kan karena 0, berarti di sini turunannya adalah cos X. Ini cos X. Nah, udah ya. Nah, ini adalah 1 kali min sin X ini ya, kali min sin X ini. Jadi 1 kali min sin X, jadinya kan karena ini min 1 kali min sin X, jadinya plus sin X. Nah, sekarang min sin X ini dikalikan min sin X di sini, jadinya plus sin kuadrat X. Nah, kalau sudah, kan ini ke sini sama dengan 1. Ini ya, 1. Nah, ditambah sin X per cos kuadrat X. Ya sudah, ini adalah jawabannya. Karena tidak disuruh pada titik berapa gitu ya. Ya, ini jawabannya. Jadi harus telaten, harus ngerti teorema yang pertama tadi. Jadi intinya teorema A itu adalah ketika kita tahu turunan dari sin X sama cos X, nanti kita akan bisa menjawab untuk turunan yang lainnya gitu ya. Karena kan bisa dibalik-balik ya. Gitu. Kalau kosekan berarti kosekan itu sama dengan kan seperkos. Seperkos adalah kosekan, seperkos adalah sepersin, kalau kosekan itu sepersin. Kalau seperkos adalah sekan. Nah, seperti itu. Jadi kan bisa kalau tangan berarti sin per kos. Kalau kotangan adalah kos per sin. Nah, seperti itu. Jadi teorema A tadi sebenarnya bisa untuk menjawab semua masalah turunan trigonometri. Nah, sudah. Sekarang selanjutnya. Nah, sekarang teorema B.
Untuk semua elemen X pada domain fungsinya, jadi X-nya itu ada di domainnya ya, maka berlaku. Jadi ini dijadikan instannya gitu. Jadi sebenarnya untuk tangan X, kalian tidak hafal dari teorema ini kan bisa dicari dari teorema A tadi gitu ya. Jadi turunan dari tangan X adalah sekant kuadrat X. Tadi sudah ada di contoh ya. Nah, turunan dari sekant X adalah sekant X tangan X. Kalau turunan dari kotangan X adalah minus kosekan kuadrat X, dan turunan dari kosekan X adalah minus kosekan X kotangan X. Jadi ini bisa dihafal, bisa dimengerti, atau bisa dibuktikan dari teorema A tadi. Jadi sebenarnya ini tidak harus dihafal, tetapi dari kalian seandainya hanya menghafal untuk teorema A bisa menjawab semuanya ini untuk teorema B. Nah, sekarang kita masuk ke contoh dari teorema B. Contoh kelima ya, berarti cari dx. Dx artinya berarti kan diferensial ke x ya, sama dengan x pangkat n tangan x. Turunan dx sama dengan x pangkat n tangan x untuk x-nya lebih besar dari atau sama dengan 1. Jadi lebih besar dari atau sama dengan 1 ya. Tidak boleh kurang dari. Nah, ini untuk domainnya. Nah, ini adalah perkalian. Perkalian ini U, ini V. Jadi otomatis X pangkat N dikalikan turunan dari tangan X. Tangan X dikalikan turunan dari X pangkat N. Nah, turunan dari tangan X tadi adalah sekant kuadran X. Jadi X pangkat N sekant kuadran X. Tangan X dikalikan turunan dari X pangkat N. X pangkat N itu adalah N dikali X pangkat N min 1 kali tangan X. Nah, dari sini ini sudah kan karena nggak ada ini ya, nggak ada angka-angkanya yang harus dimasukkan. Jadi ini sudah ketemu bahwa turunan fungsi X pangkat N tangan X adalah ini. X pangkat N sekant kuadrat X ditambah N kali X pangkat N min 1 kali tangan X. Nah, bisa dipahami ya? Nah, untuk contoh selanjutnya, cari persamaan garis singgung pada grafik Y sama dengan tangan X di titik pi per 4,1. Jadi kalau turunan ini selalu berhubungan dengan persamaan garis singgung, selalu berhubungan dengan gradien. Nah, gitu ya. Jadi artinya yang pertama, kalau mencari persamaan garis singgung itu rumusnya kan ini ya, Y min B sama dengan M kali X min A. Ada M-nya, M ini apa? Gradien. Nah, gradien itu cara mencarinya gimana? Gradien itu adalah sama dengan cara mencarinya yaitu turunan pertama. Jadi mencari gradien itu sama dengan mencari turunan pertama. Jadi kita harus mencari turunan pertama dari Y sama dengan tangan X. Nah, untuk turunan pertama dari ini, tangan X adalah sekant kuadrat X. Nah, di titik mana? Di titik pi per 4,1. Makanya dimasukkan, ini kan sudah ketemu ya, turunannya yaitu sekant kuadrat X. Jadi, X-nya kita masukkan pi per 4. Pi per 4 itu berarti 45 derajat ya. Nah, karena sekant kuadrat X itu adalah 1 per cos X, ya, jadinya ini 1 per cos kuadrat pi per 4. Makanya, jadi cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2 kuadrat. Setengah akar 2 kuadrat. Setengah akar 2 kuadrat ya, jadinya setengah akar 2 kuadrat. Jadinya kan kalau dikuadratkan setengah akar 2 itu adalah setengah. 1 per setengah sama dengan 2. Jadi sudah ketemu ya. Jadi untuk gradiennya adalah 2. Gradien itu adalah berarti dari turunan pertama dari ini. Jadi sudah ketemu untuk gradiennya sama dengan 2. Jadi kita mencari lagi yaitu persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgung yaitu Y min B. B-nya dari mana? A, B-nya dari sini. Jadi Y min B-nya ini adalah A-nya, ini B-nya. Jadi biasanya kalau ada rumus persamaan garis singgung itu menggunakan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Jadi ini merupakan X1, Y1. Jadi kalau saya menggunakan B sama A bisa ya, bisa mengikuti. Jadi Y min B, B-nya adalah 1 di sini. Sama dengan M, M-nya adalah 2. 2 ini ya. Dikalikan X min A, A-nya adalah pi per 4.
Jadi Y min 1 sama dengan 2X min 2 kali pi per 4 yaitu pi per 2. Jadinya 2X min pi per 2 ini dipindah ruasnya jadi ditambah 1 di sini. Jadi ini persamaannya. Ini persamaan ini tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi persamaan garis singgungnya ya seperti ini saja. Y sama dengan 2X min pi per 2 plus 1. Karena ini pi tidak boleh diubah-ubah lagi seandainya misal. Pi ini kan artinya kan 180 derajat ya. 180 derajat per 2. Jadinya 90 derajat. Jadinya 90 derajat. Nah, kalau 90 derajat ditambah 1 gitu, jadinya 91 derajat itu malah salah. Jadi kalau ketemunya persamaan seperti ini ya udah stop. Berarti intinya persamaan garis singgung itu adalah Y sama dengan 2X min pi per 2 plus 1. Nah, gitu. Mungkin itu untuk penjelasan dari saya tentang turunan trigonometri. Di sini ada soal-soal, kalian bisa mencoba. Nanti kalau membutuhkan kunci jawaban, bisa menghubungi saya atau bisa kita buka lagi untuk video conference ya untuk mencocokkan ya untuk mencocokkan kunci jawaban ini. Jadi di sini ada sebenarnya ini masih standar saja sih. Insya Allah kalian bisa semuanya ya. Jadi ini latihan soal ini perintahnya yaitu mencari turunan pertama dari soal-soal dari nomor 1 sampai nomor 16. Mungkin itu dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.